Sehingga mudah-mudahan saya berharap kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya punya harapan supaya apa yang saya sampaikan ini dari Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, dari guru-guru kami yang lainnya, itu benar-benar bisa meresap ke dalam kalbu dan bisa diamalkan dan bisa menyelamatkan banyak umat, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang lain. Jika Anda menjadi pejabat, Anda ajarkan cahaya itu, transfer, pancarkan cahaya itu kepada bawahan Anda. Jika Anda punya perusahaan, transfer cahaya itu kepada karyawan-karyawan Anda. Contohnya di saat waktu sholat, maka karyawan Anda dihimbau untuk sholat. Kita bekerja bukan hanya seperti hewan yang hanya mempersiapkan makanan untuk menjadi kotoran. Sampaikan kepada karyawan Anda. Tapi kita bekerja juga ingin barokah dari Allah, karena mencari nafkah yang halal dan bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau bekerja sampai melalaikan kewajiban, bagaimana mungkin itu akan menyelamatkan kita di akhirat? Mungkin hanya menyelamatkan keluarga kita di dunia saja. Itu pun bisa jadi tidaklah setiap saat mereka akan nikmat. Bisa jadi justru Allah akan mengadabnya dengan penyakit dan semacamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, penyakit ataupun anak susah untuk dididik, anak susah dinasihati, itu bisa jadi karena makanan yang kita berikan, makanan, pakaian yang kita berikan. Oh, hati-hati, jangan nerima dari hal yang syubhat, jangan berikan dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Atau perkara yang halal, tapi pada saat mendapatkannya kita mengenyampingkan perintah Allah. Kerja mah dug cinetek dimulai ba'da subuh nepi ka peuting, dari mulai pagi sampai malam, tapi kita nggak peduli dengan Allah Ta'ala, dengan kewajiban yang Allah dan Rasulullah terapkan untuk kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim. Teu daek ngaji. Ya, di antara azab bagi orang yang tidak mau ngaji, yaitu menyepelekan aturan Allah, menyepelekan kewajiban. Nah, orang yang nggak mau ngaji itu azabnya itu diantaranya. Dan semakin dia menyepelekan, berarti semakin banyak dosa yang ia tumpuk dan akan semakin banyak siksaan yang diterima. Juga menyepelekan orang lain karena tidak belajar adab, akhirnya menjadi sombong. Kemudian ria, sekalinya ibadah tapi ibadahnya menjadi ria. Dan orang yang paling siksaannya berat, yang paling berat siksaannya di akhirat itu, banyak orang yang bilang kan perzinahan. Memang zina ya, itu dosa besar, tapi siksaan yang paling berat ya, di akhirat adalah bagi orang yang sok suci, bagi orang yang ibadahnya itu hanya ingin dipuji oleh makhluk. Karena itu kategorinya syirkul asghar, ria. Orang yang menampakkan ibadah-ibadah yang baik di hadapan orang untuk dipuji, tapi saat dalam kesendirian ternyata dia tidak mau mengamalkan amal soleh. Itu berat, itu nanti. Yaquluna ma la taf'alun. Kadang juga hanya berbicara saja, ya, tampak alim, berbicara tampak seperti agami, seperti sunnati, qur'ani, tapi nyatanya enggak. Banyak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kebaikan, dalam keridhaan Allah, dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Kita mempelajari apa itu keburukan, mana saja bentuk keburukan, bukan untuk diamalkan keburukannya, tapi supaya kita
tidak mudah terjerumus ke dalam keburukan itu sendiri.